Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mempelajari tentang salah satu segi keberkahan dari Al-Quran. Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat yang sangat besar dan ia merupakan nikmat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, ia merupakan nasihat dari Rabb kalian, wa shifa'ul lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan ia merupakan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan ia merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Al-Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, ada sebagian ulama yang menafsirkan makna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maksudnya dengan iman dan dengan Quran. Huwa khairum mimma yajma'un, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, senang, gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Bapak dan ibu-ibu, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, semua kita ketika mendapatkan anugerah dunia pasti senang, gembira, bahagia. Kita dapat misalkan motor baru, ya kan, atau mobil, atau rumah, ini pasti senang. Nah, kesenangan tentang dunia ini sesuatu yang sangat wajar, sangat-sangat wajar. Semua kita dapat hal-hal yang
menyenangkan, itu senang. Nah, ikhwati fillah, senang terhadap dunia kata ulama la yu'ab, tidak dicela. Tapi kalau membatasi kesenangan hanya dengan dunia, ini yang kurang. Orang mukmin, orang yang beriman, ya, yakin bahwa hidup di atas muka bumi ini sebentar. Ada anugerah di sana yang sangat besar, yang sangat-sangat besar, yang harus kita yang justru Allah perintahkan kita senang, bahagia. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, Allah berbicara tentang kebahagiaan di beberapa ayat. Tapi tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senang, bahagia kecuali satu ayat ini. Allah perintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga di ayat 58 surat Yunus. Setelah Allah berfirman telah datang Al-Quran. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "bifadlillahi wa birahmatihi," dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, "falyafrahu," hendaknya mereka bahagia, senang, bangga, gembira dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hidayah. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Dalam kitab Hilyatul Awliya, Bapak Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, kemudian Islam menyebar di mana-mana, terjadi futuhat Islamiyah, banyak negeri-negeri yang dibuka oleh Umar bin Khattab dan penduduknya masuk Islam. Datang harta kekayaan kharaj dari Irak, beberapa unta banyak sekali. Dihitung sama Umar bin Khattab, beliau ngitung. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Di samping Umar bin Khattab ada seorang maula ini mantan budak. Dia berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, hadza min fadlillahi hadza min fadlillahi wa rahmatih." Wahai Amirul Mukminin, ini semua harta kekayaan ini dari unta-untanya dan seterusnya merupakan rahmat Allah, merupakan karunia Allah dan rahmat darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kadzabta." Engkau keliru. Jadi kadzaba yakdzibu di sini artinya akhta'ta. Ya, jadi kadzaba yakdzibu menurut kabilah Hijaz, dari lughat Hijaz artinya bukan engkau berdusta, bukan, tapi akhta'ta. Engkau keliru. Engkau salah. Yang dimaksud karunia Allah dan rahmatnya, yang Allah berfirman di surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maksudnya kata Umar bin Khattab adalah bil Quran wal huda was sunnah. Dengan Quran, hidayah dan sunnah. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan Umar berkata, "Wa hadza mimma yajma'un." Harta kekayaan ini semua yang datang dari Irak, ini semuanya termasuk apa yang Allah firmankan, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ikhwati fillah, kita harus melihat diri kita. Apakah kita sudah merasa senang dengan Al-Quran? Sudah merasa bahagia dengan Quran? Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita rasakan. Ini yang harus kita muhasabihi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika turun satu surat Al-Quran 114 surat dalam Al-Quran, satu suratnya saja ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dalam hadis Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata beliau, "Unzilat alayya al-lailah suratun." Pada tadi malam telah turun padaku satu surat. Satu surat, la hiya ahabbu ilayya min an tatlu alaihi syams. Surat ini lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membacakan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Surat Al-Fath. Gimana dengan 114
surat. Ikhwah yang Allah muliakan, Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah. Di surat Shad dan surat-surat yang lain, di surat ayat 29, kemudian di banyak ayat Allah mensifati Al-Quran dengan berkah. Di surat Shad ayat 29 Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab." Ini adalah kitab mubarak, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Al-Quran penuh dengan keberkahan. Kalau kita baca tafsirnya dari ayat yang mulia ini, tafsirnya, itu ulama berkata makna keberkahan di situ. Yang di antara makna adalah katsir khairuhu. Jadi kebaikannya sangat banyak Al-Quran. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, keberkahannya itu bikulli anwa'ihi wa min kulli wujuh. Dari semua bentuknya dan dari semua sisi Quran berkah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Banyak di antara kita tahu kalau hidup ini sebentar. Di dunia, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwah sekalian, kita yakin, saya yakinnya hidup sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwa a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu, kata Rasul, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewati 70 tahun. Jangan sekarang. Terbukti banyak. Ya. Nah, kalau kita tahu umur kita ini, jatah kita di dunia sebentar, ya, maka kita harus mencari kebaikan yang banyak. Dalam rezeki kita ingin kebaikan yang banyak. Dalam mencari rezeki, ikhwani fillah, orang kerja itu harus dirubah mindsetnya. Kalau kita orang muslim, cari rezeki itu cari berkahnya. Ya. Jangan kerja pagi pulang malam, ya, banting tulang, kemudian peras keringat, mengumpulkan harta tapi enggak berkah. Yang harus kita perhatikan keberkahannya. Karena hidup kita sebentar. Ya. Nah, umur kita juga harus berkah. Gimana cara umur kita berkah? Ini pertanyaannya. Sehingga kita tahu, ikhwani fillah, banyak orang itu pergi ke sana kemari untuk cari berkah. Istilah kalau di Jawa, ngalap berkah, nyari keberkahan. Subhanallah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, keberkahan sebenarnya ada di depan kita. Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Quran mubarakun, dan keberkahan. Kalau kita berdekat-dekat dengan Quran, insyaallah hidup kita berkah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan keberkahannya min kulli wujuh, dari semua sisinya. Dari semua sisi. Kita misalkan membaca Quran. Dari membacanya, dari mentadaburinya, dari mengamalkan isinya. Dari tiga hal ini. Ya, karena Al-Quran, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala turunkan, kata ulama, untuk tiga hal ini. Kita baca, kita tadaburi, dan kita amalkan. Tiga hal ini. Kita berusaha membaca Quran, terus kita tadaburi, kita pahami isinya, dan kita berusaha mengamalkan isi Quran. Nah, tiga hal ini semuanya berkah. Membaca Quran itu berkah sekali. Rasul kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi berkah. Tidak ada buku atau kitab yang per hurufnya kita baca berkah kecuali Quran. Kita baca Quran dari pagi sampai malam nggak dapat pahala. Ya, kita baca buku-buku umum dari pagi sampai malam
nggak dapat pahala per hurufnya. Tapi subhanallah kalau kita baca Quran 15 menit saja, itu pahalanya sangat banyak. Berkah. Satu hurufnya dapat pahala. Kemudian Rasul SAW baca dalam hadisnya seperti hadis Muslim itu menceritakan beberapa surat dari Al-Quran. Seperti riwayat Muslim, Iqra'ul Baqarah, kata Rasul SAW, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena sesungguhnya mengambilnya, mempelajarinya, membacanya dan seterusnya merupakan keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya, tidak mempedulikan surat Al-Baqarah, ini merupakan penyesalan, kerugian, penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah, dan al-batalah ini kata ulama artinya as-saharah, tukang-tukang sihir, tidak mungkin sanggup menandingi surat Al-Baqarah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini keberkahan Al-Quran. Al-Baqarah berkah. Banyak kisahnya, banyak cerita yang menjelaskan dari kaum muslimin. Ana ketika baca Al-Baqarah hidup berkah. Ana dulu Masya Allah sempit dada, kemudian sakit-sakitan, kemudian kayaknya perasaan gak enak. Dia dekat-dekat dengan Al-Baqarah, baca Al-Baqarah terus, dan berdekat dengan Quran, hidupnya berkah. Masya Allah, dari semua sisi. Makanya Rasulullah SAW berkata, Iqra'ul Baqarah, bacalah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil Al-Baqarah keberkahan. Subhanallah, kalau misalkan kita ada waktu di rumah, kita baca dari Alif Lam Mim sampai ayat terakhir surah Al-Baqarah, kita baca, kita tadaburi, kita ketahui maknanya, ini berkah. Oleh karena itu Ibnu Umar itu ngapal surat Al-Baqarah 8 tahun. Ada yang menyatakan Umar. Mereka ngapal surat Al-Baqarah 8 tahun. Bukan karena bodoh, ya, tapi mereka ngapalinya beda dengan kita. Kita Masya Allah, ya, ada yang ngapalin Al-Baqarah ini 2 juz setengah, bisa 2 hari, ya, atau bisa setengah bulan, atau 1 bulan, atau 2 bulan selesai. Karena cuma ngapal doang. Tapi subhanallah, para sahabat ngapalnya nggak demikian. Ngapalnya dibaca, ditadaburi, dipahami, kemudian diamalkan. Dan banyak sekali hukum yang dikandung dalam surat Al-Baqarah dari semua sisi. Oleh karena itu ikhwani fillah, kita berdekat-dekat dengan Al-Baqarah, dengan Al-Quran. Rasulullah SAW berkata, Iqra'ul Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah, mentadaburi surat Al-Baqarah, mengamalkan surat Al-Baqarah, keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak mempedulikan surat Al-Baqarah, cuek dengan surat Al-Baqarah, penyesalan yang ada. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak mungkin tukang-tukang sihir bisa menandingi surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita ingin selamat dari tukang sihir, dari berbagai macam santet dan seterusnya, pegang Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, wala tastati'uha al-batalah, gak mungkin sanggup dilawan dengan tukang-tukang sihir itu, tapi dipegang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kau menjadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Seperti kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, setan lari. Apakah setengah juz atau 1 juz, kemudian atau semuanya? Ini ikhwafillah yang Allah muliakan. Keberkahan Quran ini diantara dari sisi membacanya. Membacanya itu berkah. Kemudian kita juga harus mempelajarinya. Nah ini. Kemudian dari mempelajarinya juga berkah. Mempelajarinya sangat-sangat berkah. Mempelajari Al-Quran ini pahalanya tidak bisa disamakan dengan dunia. Khairun minad dunya wa fiha. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam
suatu saat pernah mendatangi sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini sahabat yang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi, yang ada naungannya di atasnya. Ya, karena Masjid Nabawi saat itu nggak ada atap, kemudian tanah, ya kan, dan di sana jarang hujan juga. Nah, terus tinggal di situlah, tidak ada tempat tinggal. Rasulullah SAW menemui Ahlus Suffah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ahlus Suffah, di antara Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW berkata, ayyukum yuhibbu ayyagduwa kulla yawmin ila buthan au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ithmin wala qati'ati rahimin wala qat'i rahimin. Rasulullah SAW berkata, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang mau tiap hari pergi ke lembah Buthan atau ke lembah Aqiq, kemudian pulang dari lembah Buthan atau lembah Aqiq membawa 2 onta yang gemuk-gemuk, tanpa melakukan dosa, tanpa memutus tali silaturahim. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami mau, kami suka. Antum bisa bayangkan, onta di masa Rasulullah SAW adalah kendaraan yang paling wah, paling mewah. Yang orang memiliki onta itu luar biasa sudah. Kata Rasul, siapa di antara kalian mau pergi ke lembah Buthan atau lembah Aqiq, kemudian pulang membawa 2 onta yang gemuk-gemuk, tanpa melakukan dosa, tanpa memutus tali silaturahim. Otomatis para sahabat menjawab, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, kami mau. Rasulullah SAW berkata, afala yagdu ahadukum ilal masjid. Maukah atau tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah, kemudian dia mengilmui atau dia membaca 2 ayat dari kitab Allah, khairun lahu min naqatain, itu lebih baik daripada 2 onta, wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 onta 3 ayat yang dibaca lebih baik daripada 3 onta yang gemuk-gemuk, wa arba'un khairun lahu min arba', dan 4 ayat yang dibaca lebih baik daripada 4 onta yang gemuk-gemuk, wa min a'dadihinna minal ibil, dan sejumlah ayat yang dipelajari, yang diilmui, yang dibaca lebih baik daripada sejumlah onta. Subhanallah. Kalau misalkan ketua DKM sini, siapa nama ketua? Maaf, saya lupa. Ketua DKM sini nama siapa nih? Ya? Ya? Oh, Masya Allah. Siapa nama? Afyuzal. Iya, misalkan beliau ketua DKM kita ngomongkan siapa yang masuk di masjid ini pada subuh, ya, sampai syuruk, sampai sekitar jam 6:30 lah misalkan, ya. Kemudian baca Quran atau duduk di majelis ilmu, majelis Quran. Pulang bawa 2 motor NMAX. Fadol, gratis. Terus kunci-kunci langsung. Ya enggak, Pak? Siapa itu, Pak? Nah, diumumkan tuh. Diumumkan. Saya yakin ikhwati fillah, orang berbondong-bondong di sini. Karena beliau kasih syarat. Syaratnya tidak boleh keluar dari ruangan masjid. Yang keluar di ruangan masjid enggak dapat dikasih. Enggak dikasih. Ana yakin orang pada nginep di sini dari malam. Terus, boleh Pak, boleh nginep sini. Penuh nanti. Orang ikhwanil zaman sekarang untuk ngambil beras 5 kilo, 10 kilo berani ngantri, jam-jaman. Berani ngantri. Sampai ada yang kepencet, sampai ada yang pingsan-pingsan untuk ngambil 10 kilo beras. Subhanallah, sama plus 25.000. Sampai ada yang meninggal. Subhanallah. Ini kalau diumumkan 2 motor NMAX, fadal gratis. Syaratnya datang ke masjid, belajar Al-Quran, baca seayat, 2 ayat, 3 ayat, pulang fadal bawa. Atau 2 ayat saja. Nah, saya yakin berbondong-bondong orang sini. Ya. Nah, ikhwati fillah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghabarkan pada kita bahwa 2 ayat Al-Qur'an yang dipelajari, yang kita ilmui, yang dibaca lebih baik daripada onta yang gemuk-gemuk. Tanpa melakukan dosa, tanpa memutus tali silaturahim. Orang kadang cari rizki itu sampai lupa keluarga. Orang kadang cari rizki sampai berdosa-dosa, melakukan dosa. Yang penting dapat duit, yang penting dapat rizki. Ya. Nah, ini perbandingan ikhwan fillah dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwa belajar agama, belajar Quran, baca ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diukur dengan dunia. Karena Rasul katakan khairun, lebih baik. Khairun min salas, khairun min arba', kata Rasulullah SAW. Lebih baik. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ini menunjukkan keberkahan. Makanya kalau misalkan sudah ada belajar Al-Quran, sudah nggak usah mikir-mikir lagi. Ya. Banyak di antara kita kalau duduk sejam, 2 jam, atau dari maghrib sampai isya, waduh, rugi nih waktunya nih, kan gitu. Banyak di antara kita ikhwati fillah mikir-mikir, duduk di majelis ilmu, di majelisnya ustadz, majelisnya ulama, karena apa? 2 jam nih, berapa ratus juta nih yang hilang. Orang kalau sudah bisnisnya sudah puluhan juta atau ratusan juta, mikirnya seperti itu. Sejam dapat berapa nih? Kan itu. Wallah ya akhi, ya ikhwani, bahwa membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, baca hadis, 1 hadis, 2 hadis dalam satu majlis khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, menghabarkan kepada kita, telah turun padaku 1 surat. Yang 1 surat ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hiya ahabbu ilayya min an tatlu'a alaihi syams. Surat ini lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Inna fatahna laka fatham mubina. Oleh karena itu ikhwani fillah, kalau kita ingin berkah, hidup kita berkah, waktu kita berkah, diri kita berkah, jangan jauh-jauh dari Quranul Karim. Jangan jauh dari Quran. Selain kita cari keberkahan sampai naik bus ke sana kemari dan seterusnya, ya, pulang capek, entah dapat atau enggaknya. Tapi subhanallah, Allah habarkan bahwa di depan kita ada keberkahan Al-Quran. Sayang-sayang cuma beli sebagian kita, taruh cuma di rak, dibukanya pas Ramadan, pas berdebu, debuan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita kalau ingin berkah hidup kita, baca Quran. Karena kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku enggak berkata alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Enggak mesti jadi qari, enggak mesti. Ya. Dan enggak harus 5 juz sehari. Kalau enggak bisa 1 juz. Kalau enggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau enggak bisa setengah juz, 2/5. 2 lembar setengah, atau misalkan 1 lembar 1 lembar. Yang penting kita ada bacaan. Kalau kita belum mampu banyak, kita baca pelan-pelan, dikit-dikit. Pagi pada subuh sebelum aktivitas apapun, habis sholat subuh, apakah di masjid atau di rumah, baca. Ya, kemudian kasih tanda, tutup. Besoknya lanjutkan lagi. Besoknya lanjutkan lagi, besoknya lanjutkan lagi. Sebagai wirid. Wirid kita, wiridnya orang Islam, baca Quran di pagi hari. Insya Allah berkah hidupnya. Memulai aktivitas dengan yang terbaik. Dan aktivitas terbaik di pagi hari baca Quran. Jangan habis sholat subuh tidur lagi. Atau nggak bangun sholat subuhnya. Ini rugi. Ya. Karena orang yang tidak melakukan aktivitas yang baik, malah tidur misalkan, enggak dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Sayang-sayang kalau kita misalkan tidur pada subuh tidur lagi. Sayang-sayang. Ulama itu walaupun capek segala macam, capek banyak kerjaan, pada subuh enggak tidur. Diusahakan enggak tidur dulu. Kecuali kalau memang capek sekali. Itu karena berkah. Ibnu Qayyim saja menyatakan bahwa
pada subuh itu, ya, itu berkah. Kalau digunakan buat tidur, penyakit datang. Tapi kalau misalkan kita gunakan aktivitas yang masya Allah, ya, yang baik, baca Quran, habis itu olahraga, ya, itu insya Allah berkah. Sehat jasmani dan rohani istilahnya. Ini olahraganya habis baca Quran, ya. Jangan seperti sebagian kita olahraganya qobla subuh. Qobla subuh udah keluar dari rumah tuh. Katanya untuk supaya jantung sehat. Subhanallah. Justru kalau mau jantung sehat itu kita nikmati hidup dulu, ke masjid, nikmati. Kemudian kita sholat, ya, bersama imam, zikir, habis itu baca Quran, habis itu olahraga. Sebagian kita olahraganya qobla subuh. Ini gulu, ini berlebihan. Iya betul, bisa sehat. Tapi sampai kapan kita hidup di atas muka bumi ini? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun? Pasti juga mati, meninggal maksud saya. Nanti meninggal. Coba kalau misalkan kita habis subuh baca Quran, kemudian olahraga. Olahraga, rohani sehat, jasmani juga sehat. Ya. Aktivitas segar, nikmat. Nah, itu. Pahala dapat, jasmani juga sehat. Dan ketika kita olahraga juga karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih pahala. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, keberkahan Quran juga ada dalam mentadaburinya. Mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran selain untuk dibaca, untuk ditadaburi. Tadi di surat Shad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkarul albab, dan agar orang yang punya akal bisa ngambil pelajaran. Banyak ilmu yang terkandung dalam Quran. Banyak ilmu yang tersimpan dalam Quran. Coba ilmu Islam dulu. Adakah satu ilmu yang tidak didasari dengan Quran dalam ilmu Islam? Jawabannya tidak ada. Ilmu akidah, tauhid, dasarnya Quran. Ya. Ilmu fikih, dasarnya Quran. Ilmu hadis kembali ke Quran, karena hadis menjelaskan tentang Quran. Semua ilmu yang ada dalam Islam mesti kembali ke Quran. Jadi kalau kita mempelajari Quran, kembali ke Quran, kita baca Quran, kita tadaburi Quran, kita hafalkan Quran, subhanallah, itu akan membuka ilmu yang lainnya. Sebuah kekeliruan, kita ingin mendalami Islam jauh dari Quran. Ini kekeliruan. Maka para ulama ketika ditanya, "Ana mau talibul ilmi, belajar agama, bagaimana dulu yang harus Anda lakukan?" Pasti ulama kasih tahu, antum belajar Quran dulu. Pasti itu. Enggak ada antum belajar yang lain dulu, enggak ada itu. Pasti baca Quran dulu. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah demikian. Karena semua ilmu itu dasarnya Quran. Hatta bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab, kembalinya ke mana? Ke Al-Quran juga. Jadi Al-Quran, ikhwani fillah, ini berkah. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang yang memiliki akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Subhanallah. Di muka, di awal, ya, disampaikan tadi bahwa Quran ini merupakan mukjizat. Mukjizat yang kita bisa lihat sampai sekarang. Dan itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terasa itu juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran, iman semakin nambah, iman semakin naik, subhanallah. Kalau kita baca surat Ar-Rum saja, kenapa Allah sebut Ar-Rum? Ar-Rum karena Romawi kan. Surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat tentang Romawi, Allah sebutkan khusus. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum
fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif lam mim ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Itu di masa Rasul. Rasul masih di Mekah tuh. Rasul masih di Mekah lagi dakwahi orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu Allah turunkan ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Kenapa Romawi dikalahkan dan apa hikmahnya dan bagaimana kisahnya dan seterusnya? Itu luar biasa kalau kita lihat sejarahnya. Ketika Romawi dikalahkan sama Persia, dua imperium besar di masa itu, ya, orang-orang kafir Quraisy mereka senang. Mereka bangga dan melecehkan umat Islam, melecehkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena Romawi agamanya Nasrani, dekat dengan kaum muslimin, punya kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Persia dekat sama orang-orang kafir Quraisy yang nyembah berhala. Ketika Romawi dikalahkan oleh Persia, senang orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga pasti akan mengalahkan kaum muslimin gitu. Melecehkan kaum muslimin. Allah bilang wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah kemenangan, setelah kekalahan Romawi, dalam waktu yang dekat Romawi akan mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun yang singkat saja. Bid'i sinin itu tidak lama, antara 3 sampai 10 tahun. Antara 3 sampai 10 tahun. Yang menurut ahli, ya, Romawi dikalahkan oleh Persia, dihancurkan sehancur-hancurnya. Bangkitnya mungkin ratusan tahun. Bangkitnya mungkin bisa puluhan tahun atau ratusan tahun. Romawi itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan itu cuma beberapa tahun saja. Dan itu baru dikalahkannya Romawi. Siapa yang berfirman seperti ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu ujian di masa itu. Dan betul, tidak lama setelah itu Romawi bangkit dan Persia dikalahkan. Persia dikalahkan oleh Romawi. Oh, banyak sekali. Kemudian pas kita baca misalkan tentang Firaun. Firaun yang diawetkan ada di surat Yunus, ya kan? Firaun ada sampai orang-orang Eropa masuk Islam gara-gara ini. Ya. Itu pernah diteliti kan, muminya Firaun, kok ada cat garamnya ini? Mesti ini ditenggelamkan di laut ini, gak mungkin di darat. Banyak orang masuk Islam karena itu, dan awet. Itu disebutkan di dalam surat Yunus. Kita kalau baca tiap kita bolak-balik khatamkan Quran pasti lewat itu. Itu betul-betul mukjizat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya lihat riwayat Bukhari tadi, bahwa tidaklah nabi, ya, dari para nabi melainkan diberikan ayat tanda-tanda kebesaran Allah, ini mukjizat. Yang dengan sepertinya manusia beriman. Kemudian Rasul berkata, wa innamal ladzi kana utituhu wahyan auhahu Allahu ilai. Dan yang Allah kasih kepadaku, yang Allah berikan padaku, yang Allah anugerahkan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Nah, jadi Al-Quran ini mukjizat yang sangat besar yang sampai sekarang kita merasakannya. Subhanallah. Makanya jangan jauh-jauh dari Quran kalau ingin berkah. Jadi Quran ini Masya Allah. Orang Yahudi pun sebenarnya iri sama Al-Quran, sama umat Islam. Orang Yahudi iri dengan Islam, dengan Qurannya dan seterusnya. Sampai ada satu di antara mereka datang ke Amirul Mukminin, ada satu ayat yang turun kepada kalian, ya, kalau turun kepada kami ma'syarul yahud latakhadna dzalikal yauma 'idan. Ini saya kami jadikan hari itu, hari turunnya ayat itu sebagai hari perayaan. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi tahu Islam ini Masya Allah sempurna, tidak kurang, karena keberkahan Quran. Jadi ikhwan fillah, kalau kita ingin berkah, jangan jauh-jauh dari Quran. Al-Quran mubarak, dibaca berkah, dan kita nggak boleh lepas dari Quran. Kalau misalkan tidak bisa satu juz, satu halaman saja, atau satu lembar, lebih-lebih kalau satu juz bisa kita baca.
Masya Allah. Karena berkah Quran ini. Dan surah Al-Baqarah kita baca. Karena Rasulullah SAW berkata, Iqra'ul Baqarah, bacalah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Karena mengambilnya keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya merupakan penyesalan. Dibaca berkah, kemudian ditadaburi berkah, ilmu banyak kita bisa ambil. Kemudian diamalkan berkah. Orang yang berpegang teguh dengan Quran pasti akan Allah muliakan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merendahkan dengan kitab ini suatu kaum dan meninggikan derajat kaum yang lain. Kaum yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum yang mempelajari Quran, yang mentadaburkan dan mengamalkan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf ayat 43, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, berpegang teguhlah, billadzi uhiya ilaika, dengan yang diwahyukan kepada engkau. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an, artinya mengamalkan Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, ya salat. Allah perintahkan kita untuk puasa, kita puasa. Insyaallah mungkin 2 bulanan lagi kita berjumpa dengan puasa bulan Ramadan. Ya. Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam Ramadan, puasa merupakan perintah Allah, kita dengan nurut, ya Allah kami akan laksanakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji. Allah larang kita dari berbuat syirik, kita jauh dari berbuat syirik. Allah larang kita dari durhaka sama kedua orang tua, kita enggak boleh durhaka sama orang tua. Allah Subhanahu wa taala larang kita berzina, kita menjauhi zina. Allah larang kita mencuri, kita jauhi mencuri. Jadi Allah berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Nah, Isya jam berapa, maaf? Ya? 2 menit lagi? Oh iya. Ada pertanyaan? Silakan. Anak kira cukup ya tentang keberkahan Quran. Ini tausiah singkat saja. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Tafadhal, Pak. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Membaca Quran semua sisinya baik. Baik yang terbata-bata atau yang lancar. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safartil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Quran, kedudukannya bersama malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang tinggi-tinggi. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syak wa lahu ajran. Dan orang yang baca Quran terbata-bata, masih awal masih terbata-bata dan terasa berat, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Nah, hadis yang itu bagaimana? Hadis itu untuk anjuran kita untuk mempelajari Quran lebih dalam lagi. Jadi Quran walaupun kita masih terbata-bata, tetap baik bacanya. Karena pasti Allah kasih pahala. Karena hadis Aisyah tadi, orang yang terbata-bata membaca Quran dan yang berat tetap mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran. Ini pembahasannya panjang, cuma saya minta maaf waktunya pendek dan saya minta maaf tidak bisa lanjutkan sampai salat Isya. Ini saja barangkali saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.